yang AFF sekarang di ini di sini. Mereka. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video kali ini membahas protes Malaides protes ini gara-gara ada yang pakai memasang benderanya terbalik katanya waktu pertandingan dengan Malaysia kemarin. Terus nyanyi Upin Ipin yang akan menarik sekali menurut saya kita bahas, karena jauh hari sebelum ini Malaysia justru lebih dulu memperlakukan supporter dan bendera Indonesia ya terbalik. Mungkin tahun 2017 itu ya udah pernah terjadi. Terus kalau masalah supporter itu, Malaysia itu ultrasnya pernah bernyanyi Indonesia itu anjing. Itu masih ada, bisa dicari di internet, masih ada itu recordnya. Di video-video saya juga masih ada gimana perlakuan supporter mereka. Dan juga mereka pernah memukuli supporter Indonesia. Terakhir itu supporter Borneo FC kalau nggak salah, itu mereka pukulin. Di Indonesia belum pernah terjadi itu ya. Kita belum pernah mukulin supporter Malaysia. Terus Ashraf siapa lagi katanya si influencernya mau foto dengan ultras, ditolak ultras Indonesia. Mereka juga sebut. Menurut saya ini sangat berlebihan, sangat lebay ya. Baiklah, sebelum kita bahas, lihat video ini. Mereka mau laporkan ke AFC. PSSI usai insiden bendera Malaysia dibalik dan disilang di laga Timnas Indonesia U23 versus Harimau Malaya. Media Malaysia ungkap daftar hukuman buat Timnas Indonesia U23 usai supporter Garuda diduga mengibarkan bendera negeri jiran dalam posisi terbalik dan diberi tanda silang. Panasnya duel antara Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025 menyisakan kisah yang memicu kontroversi. Bukan soal hasil pertandingan, melainkan insiden yang menyeret nama supporter Garuda ke dalam potensi sanksi berat dari FIFA. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senin 21 Juli 2025 sejatinya berlangsung sengit. Kedua tim bermain imbang 0-0 yang menggagalkan ambisi Timnas Malaysia untuk mengunci tiket ke semifinal. Sementara Timnas Indonesia U23 tetap lolos dengan status juara grup. Alright, sudah kita lihat kan ketuanya siapa, nyata anggota FAM itu, Federasi Sepak Bolanya Malaides ini mau melaporkan ke AFC. Ini menurut saya sangat lucu. Pertama, AFF ini bukan kalender FIFA lagi. Ngapain juga FIFA ngurus Piala Ciki ini ya, nggak kalender FIFA menurut saya. Terus terlalu lebay, overreacting. Kalau masalah terbalik bendera, kalaupun ada itu kan individu. Kalau mau kita sanksi nanti perorangan, jadi itu susah sekali mau dibahas itu ya, apalagi terbalik, kecuali dibakar mungkin lah ya, ngerti saya. Karena Malaysia sendiri pernah memperlakukan begitu sama terbaliknya bendera Indonesia 2017 nggak salah itu ya. Yang kedua apalagi Upin Ipin, Malaysia lebih kurang ajar, mereka ngomong Indonesia itu anjing. Search sendiri, jangan percaya saya, search sendiri, cari di internet. Supporter ultras mereka ngomong begitu. Itu luar biasa sekali menurut saya, tidak beradab, tidak bermoral, dan supporter Indonesia tidak melakukan itu. Mereka cuma Upin Ipin pulang kampung. Betul itu kan, biasa aja. Seharusnya Malaysia bangga Upin Ipin disebut. bukan Badang. Gimana kalau Badang? Bang Badang pulang kampung, marah nanti kan, bagusan Upin Ipin. Oke, yang kedua bendera terbalik itu kan individu. Mau lapor AFC menurut saya sangat norak, sangat lebay.
sok penting ya. Ini masalahnya kadang Indonesia juga terlalu lemah. Sekali-sekali digertak orang yang sok penting, sok jago begini dengan keras. Sama dengan kasus Ambalat, nggak usah ajak-ajak kerjasama. Ngapain dia ajak-ajak kerjasama kalau menurut saya? Karena apa? Orang-orang begini nggak perlu dikasih hati. Karena kalau dikasih hati minta jantung dia. Ya, nggak perlu dikasih hati. Ya, jadi kalau lewat batas kapal perangnya tenggelamin aja. Karena apa? Malaysia ini dengan Cina mana berani? Cina itu masuk sana sini mana berani mereka? Mau gertak, takut mereka. Kalau dengan Indonesia aja, Indonesia berani. Di Natuna kan Cina masuk wilayah sedikit berani Indonesia. Di situ ada nyalinya, kelihatan nyalinya. Jadi kasus ini menurut saya pelampiasan kekecewaan mereka karena si kuning ini hanyut di bawah sungai terus di babak grup. Tutorial pulang kampung penyisian grup ada di si kuning ini. Jadi karena mereka kecewa, PAM ini didemo oleh supporternya. Jadi ini bagus juga untuk mengalihkan perhatian ya isu ini. Seolah-olah mereka peduli. Oke, come on, grow up ya. Jadi menurut saya ini cara mereka melampiaskan kekesalan, dan itu oknum supporter susah. Apalagi Piala AFF ini bukan kalender FIFA, makanya pemain Indonesia banyak nggak bisa ikut, nggak diizinin klub mereka kan. Dan saya berpikir AFF ini kalau mau dihormati untuk berikutnya coba masukin kalender FIFA. Ada pengaruh dengan ranking FIFA, jadi orang lebih serius menurut saya. Indonesia kayaknya under 21 aja itu kan yang main itu. Malaysia kemarin malah bawa pemain yang udah main di tim senior, Hakimi, Pergus itu udah main di tim seniornya. Memang serius mereka mau juara, tapi tahu-tahu pulang kampung sangat cepat, hanyut mengambang sangat cepat. Jadi ini Malaides ini menurut saya udah terlalu overreacting ya. Kalah ya kalah. Terus mau disanksi FIFA, ngapain juga FIFA ngurus di orang eventnya bukan di kalendernya. AFC ngapain? Ya begitu saja menurut saya. Ini menurut saya hal yang sangat norak sekali. Seseorang tipikal loser ya, pecundang begitu. Kalau kalah sibuk cari-cari alasan, cari-cari kelemahan-kelemahan yang bisa dituntut, dijadikan alasan atau gimana. Ya. Ini menurut saya doesn't make sense. Oke, asik. Ini Malaides ini bagus. Mereka sering bikin lucu-lucu ya. Jadi kalau disanksi FIFA nanti masalah pemain haramnya jadi sepi juga kita kalau mereka kena sanksi ya. Enak kelucuan mereka itu kata one winner organik tanpa dibumbu. Lucunya tuh lugu polos gimana. Okay, thank you for tuning in. I see you next time. Bye-bye.